Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para calon pengurus dan juga pengawas Kopdit Mekarsai yang pada kesempatan ini harus mengikuti kursus kompetensi pengurus. Tentunya kita harus mengalami kebersamaan ini untuk beberapa waktu. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membantu dengan materi yang mungkin sedikit lebih padat, karena nantinya pun kita juga akan bisa berdinamika lebih jauh dari materi yang kita buat bersama ini. Baik, yang pertama, pada kesempatan pertama saya akan mencoba menyampaikan bagaimana fungsi dan peran pengurus, dan juga nanti akan saya coba sambung dengan legalitas ya Kopdit yang memang menjadi bagian penting dalam dinamika kita, dinamika dalam gerakan koperasi kredit Lampung maupun Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bicara pertama kaitan dengan pengurus. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang fungsi dan peran, kemudian tanggung jawab, lalu juga akan coba kami tambahkan kaitan dengan hubungan pengurus dan manajer, dan di akhir nanti saya akan bicara soal penilaian kinerja pengurus. Dan kaitan dengan fungsi pengurus, kalau kita melihat dari apa yang juga bisa kita temukan di beberapa buku, dan juga tentunya materi yang utama adalah kaitan dengan apa yang kita dapatkan dari AQ. Yang pertama adalah pengurus mempunyai peran pembuat keputusan atau kebijakan. Nah, ini menjadi sangat penting karena memang ini fungsi yang diamanatkan ya oleh anggota kepada teman-teman semua ketika nanti menjadi pengurus. Jadi kebijakan itu adalah wewenang Anda untuk membuatnya. Nah, bagaimana peran ini atau fungsi ini harus dilakukan? Tentunya teman-teman juga harus punya latar belakang kompetensi yang memang bisa membantu ya, akhirnya membantu membuat atau menganalisa atau melihat sehingga kebijakan itu benar-benar bisa tepat. Nah, kompetensi-kompetensi itu pun menjadi bagian penting yang harus kita pelajari nantinya. Itu yang pertama. Lalu peran kedua, fungsi kedua adalah penasehat. Penasehat di sini ada bisa bermakna beberapa, karena memang penasehat ini bisa jadi pengurus itu menjadi penasehat panitia-panitia, atau juga menjadi penasehat dari organisasi ya, organisasi yang memang menjadi bagian penting. Ada juga ketika peran penasehat ini berfungsi kepada anggota. Bagaimana pengurus itu benar-benar bisa menjadi fungsi penasehat bagi anggota ketika anggota menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan mereka sebagai anggota, artinya kewajiban mereka sebagai anggota. Lalu yang ketiga adalah fungsi keberlanjutan. Ya, fungsi keberlanjutan ini harus terus dipertahankan. Bagaimana koperasi ini atau organisasi ini tidak hanya dibuat untuk beberapa waktu yang singkat, tapi mungkin kita tidak tahu entah sampai kapan. Maka fungsi keberlanjutan ini tetap menjadi peran atau pengurus yang begitu penting, karena ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan. Nah, yang pertama misalnya contoh bagaimana menyiapkan kader. Bagaimana menyiapkan kader? Ada bahasa yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu adalah menyiapkan pemimpin berikutnya. Kemudian juga bagaimana organisasi itu bisa bertahan. Tentu bagaimana kita melihat kondisi di luar. Ketika kita melihat kondisi di luar, tentunya kita juga harus mengantisipasi, ya, mengadaptasi, mungkin juga membuat inovasi, ya, agar koperasi kita sebagai organisasi ini bisa benar-benar bisa bertahan, bisa berlanjut untuk beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan. Itu yang
ketiga. Lalu yang keempat adalah fungsi wali. Bapak Ibu sering kita melihat atau mendengar bahwa fungsi wali ini diibaratkan sebagai sesuatu yang kaki kiri itu diletakkan di organisasi kita, di koperasi, lalu kaki kanan ada di kantor polisi. Itu guyonan yang sering memang menjadi penting. Karena apa? Karena memang ketika fungsi ini menjadi pegangan bagi pengurus, itu memang bisa menempatkan kita pada posisi itu, ya. Walaupun dalam beberapa hal kaitan dengan fungsi ini mungkin kita bisa menjadi katakanlah semacam saksi dalam kaitan perjanjian pinjaman atau perjanjian-perjanjian yang lain. Tapi kemudian bahwa ketika ada hal-hal yang terjadi sesuatu, bisa jadi kita sebagai pengurus ketika berhubungan dengan pihak berwajib, kita menjadi yang pertama. Itu kaitan dengan fungsi wali. Dan yang paling penting adalah bahwa fungsi kelima ini yang juga sangat diharapkan kepada Anda semua sebagai pengurus ketika fungsi kelima ini, yakni fungsi simbol. Karena apa? Anda akan menjadi seorang teladan yang tentunya harus memberi contoh bagaimana menjadi anggota koperasi ini yang terbaik. Nah, tentunya dalam beberapa hal, bisa jadi dalam kaitan bagaimana Anda bantu anggota yang lain, bagaimana Anda juga bertindak melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di koperasi ini, bagaimana Anda menggunakan layanan yang ada di koperasi ini, itu semua adalah fungsi simbol. Bagaimana contohnya misalnya produk yang Anda ikuti berapa misalnya, ya. Apakah Anda hanya satu aja sementara produknya banyak? Bagaimana dengan pinjaman Anda? Apakah Anda juga bermasalah dengan pinjaman? Ini adalah fungsi-fungsi yang sangat penting ketika kita memiliki fungsi simbol di antara para anggota. Nah, ini peran Anda nantinya ketika Anda menjadi pengurus. Jadi simbol ini sangat diharapkan, apalagi pada era leadership 4.0 ini. Contoh itu menjadi sangat penting, ya, karena kalau kita melihat kaum milenial itu akan melihat mereka yang menjadi contoh panutan itu. Baik, itu kaitan dengan fungsi. Nah, bagaimana dengan peran? Ya, peran pengurus kalau kita lihat ada 4 nantinya. Tentunya ini juga menjadi bagian yang mungkin nanti akan bisa kita kembangkan. Ya, yang pertama adalah peran akuntabilitas. Apa itu peran akuntabilitas? Peran akuntabilitas adalah peran di mana Anda bisa nanti mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan kaitan dengan apa yang menjadi tugas Anda, apalagi nanti terhadap anggota sebagai pemilik, ya, terhadap masyarakat, terhadap pihak ketiga yang memang menjadi bagian dari kita. Itu penting. Kemudian peran berikutnya adalah pembuat arah strategis. Nah, ini juga sama seperti yang tadi dikatakan di fungsi awal adalah keberlanjutan. Di sini bagaimana peran Anda sebagai pengurus itu harus membuat arah strategis, peta jalan ke depan. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau mungkin lebih lama. Ini harus. Nah, ini nanti peran Anda. Peran Anda sangat penting di sini. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dan supervisi. Nah, di sini dalam kaitan dengan organisasi, tentu sebagai pengurus Anda harus melakukan monitoring dan supervisi. Nah, Anda mungkin beberapa tugas itu didelegasikan kepada manajer, tapi tanggung jawab kan tidak. Maka bagaimanapun Anda punya peran ini. Bagaimana Anda harus memonitor, mensupervisi kegiatan organisasi. Lalu pembuat kebijakan, itu yang keempat. Ini mungkin konteksnya sama dengan fungsi pertama dari pengurus, ya, tadi membuat kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab pengurus itu apa? Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Anda semua nantinya ketika menjadi tanggung jawab menjadi pengurus. Yang pertama adalah bicara soal visi dan misi. Ya, tentu Anda harus tahu visi dan misi. Ya, visi misi organisasi itu mau kemana? Supaya kita bisa melihat
apapun gerak kita itu tentu pun harus punya roh, dan ini semua mengarah kepada visi dan misi yang ada dari organisasi. Nanti disambung, dikolaborasikan dengan visi-visi pribadi dari masing-masing, baik karyawan, pengurus, dan juga yang lain. Nah, ini kan menjadi visi penting yang bisa menjadi dan mengarahkan kita ke depan. Kemudian bagaimana tanggung jawab Anda nanti mengangkat manajer, karena manajer itu adalah tugas Anda untuk mengangkatnya, bahkan juga memberhentikannya tentunya. Kalau sudah mengangkat pasti memberhentikan, dan ini amanat. Sekali lagi, ini menjadi wewenang kita, ya. Ini yang bisa didelegasikan kepada manajer, hanya wewenang sekali lagi, tapi tanggung jawab itu tetap menjadi tugas Anda. Maka dalam konteks ini kaitan dengan pengangkatan manajer, mungkin pengurus juga bisa membuat tim untuk melihat peluang-peluang yang ada di karyawan, level karyawan mungkin, lalu menentukan siapa yang layak dan pantas karena kompetensi dan yang lainnya. Ya. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab adalah mendukung, ya, dan menilai manajer setelah Anda pilih. Ya, tentunya Anda harus tetap wajib memberikan pujian kalau memang bagus, mendapatkan umpan balik, juga bisa mendapatkan informasi dari manajer kaitan dengan informasi terbaru, ya, sehingga nantinya bersama-sama bisa mengembangkan diri, melihat peluang-peluang itu. Apakah nanti pengurus maupun karyawan yang lainnya juga itu harus dilihat. Itu menjadi tanggung jawab pengurus bersama manajer, ya, melihat peluang-peluang bagaimana karyawan, pengurus itu sendiri, manajer itu sendiri untuk mengembangkan diri dengan pendidikan-pendidikan. Lalu yang berikutnya adalah ketika Anda sudah mengangkat, mendukung, menilai, Anda harus melakukan evaluasi. Itu tanggung jawab Anda setiap tahun, ya, secara profesional tentunya. Jangan subjektivitas main, maka sistem kita harus bangun. Nah, sistem harus kita bangun secara baik. Bagaimana mengevaluasi? Ada perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk melihat itu. Nah, setelah kita mengevaluasi, tentunya kita akan bisa melihat, ke depan bagaimana kita membuat rencana pengembangan. Nah, bersama manajer tentunya, bagaimana pengembangan organisasi selanjutnya. Dan untuk ketika kita sudah melihat perencanaan, tentunya kita akan melihat bagaimana ketersediaan sumber daya yang ada, ya, sumber daya manusia, sumber daya mungkin secara sarana prasarana, itu harus kita siapkan, itu bersama manajer, ya. Jadi ketika kita melihat bahwa sudah mengangkat, sudah mendukung, menilai, lalu mengevaluasi, lalu bersama-sama membuat perencanaan, lalu bagaimana mendukung perencanaan ini dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Nah, lalu tentu yang berikutnya adalah ketika sumber daya sudah ada, kita harus menggunakan ini secara efektif, ya. Dengan bersama-sama dengan manajer, kita lihat sumber daya ini bagaimana supaya bisa efektif bersama-sama, ya. Lalu menentukan, ya, ini harus kemana, alokasinya seperti apa dan sebagainya. Dengan begitu, langkah berikutnya adalah ada tanggung jawab Anda adalah menetapkan dan memantau layanan-layanan yang ada, ya. Bagaimana produk-produk yang kita buat, bagaimana produk-produk yang kita berikan kepada anggota, kita lihat, ya, efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, apa yang harus kita lakukan? Itu nanti evaluasi kembali, ya. Lalu tentunya ini semua menuju ke bagaimana kita menciptakan citra di masyarakat organisasi kita. Itu tanggung jawab pengurus, ya. Bagaimana akhirnya kita bisa meningkatkan citra kita di masyarakat sehingga akhirnya, maka saya itu seperti ini misalnya, ya. Dan tentunya semua itu harus didukung dengan sistem, ya. Kita harus memastikan kepada semuanya, integritasnya, etika, legalitasnya, akuntabilitasnya, itu semuanya harus dibangun dengan sistem. Mungkin ada kode etik, ada peraturan-peraturan khusus dan sebagainya, ya. Itu kemudian dalam beberapa tahap tentunya akhirnya kita juga harus menyiapkan organisasi ini dengan rencana suksesi. Rencana suksesi itu tidak hanya pengurus, tapi juga bagaimana di manajemen. Suksesi itu harus disiapkan. Nah, untuk menyiapkan itu kan pengembangan tadi yang sudah kita lihat.
bagaimana sumber daya itu dikembangkan sehingga semua nanti ketika terjadi suksesi baik pengurus maupun manajemen itu semuanya bisa berjalan dengan smooth, dengan baik, sehingga tidak ada gejolak dalam kaitan dengan hal ini. Ini yang harus kita lakukan, menjadi tanggung jawab pengurus. Tadi sudah fungsi, peran, tanggung jawab. Dan tentunya ketika kita sudah melakukan itu semua, yang terakhir adalah kita melaporkan kepada rapat anggota. Ini yang saya katakan tadi, bahwa tanggung jawab tidak pernah didelegasikan. Wewenang beberapa tadi sudah didelegasikan kepada manajer, lalu kita bersama-sama melangkah, lalu akhirnya semuanya itu menjadi tanggung jawab kita untuk melaporkannya dalam 1 tahun, dalam rapat anggota tahun. Itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini beberapa hal yang coba kita lihat bagaimana fungsi, peran, dan tanggung jawab pengurus. Nah, tentunya untuk mendukung itu semua, kita harus juga melihat bagaimana sekarang harapan pengurus terhadap manajer. Jadi untuk mendukung itu semua berjalan dengan baik, tentu pengurus punya harapan terhadap manajer. Yang pertama adalah bagaimana kita harus melihat manajer punya komitmen pada idealisme Kopdit, bahwa Kopdit adalah rohnya kredit union. Ini idealisme yang tidak bisa lepas. Bagaimana kita berharap bahwa manajer itu benar-benar orang CU lah, kalau katakan seperti itu. Ini sangat penting. Lalu yang kedua, tentu pengurus dan manajer harus saling menghargai, tahu peran masing-masing. Tahu peran masing-masing. Bagaimana peran pengurus apa, peran manajer apa. Lalu mereka bisa menjalankan peran dengan baik. Jangan tumpang tindih. Itu harapan pengurus terhadap manajer. Lalu yang ketiga adalah tentunya manajer harus seorang komunikator, bisa mengkomunikasikan, bisa memberikan informasi terhadap pengurus. Laporan-laporannya juga akurat, tepat waktu. Kemudian bagaimana dengan rencana-rencana dan penjelasannya harus benar-benar bisa dipahami oleh pengurus. Itu kan harapan pengurus terhadap manajer, harus sebagai seorang komunikator. Dan tentu manajer ini harus berorientasi pada hasil. Maka kalau kita nanti bicara soal rencana strategis, biasanya mereka juga akan mengarah, nanti ada KPI-KPI yang ada, hasilnya jelas. Jadi pengurus juga bisa mengukur, oh capaianmu baru separuh nih, karena memang orientasinya pada hasil jelas, karena ada ukurannya. Itu yang bisa kita pakai. Dan itu juga mempermudah kita sebagai pengurus ketika manajer melakukan itu semua. Lalu tentu harapan pengurus terhadap manajer, mereka juga harus inovatif. Harus inovatif, melihat kondisi sekitar dan sebagainya. Kalau perlu melakukan riset-riset kecil, dengan survei-survei kecil, lalu harus berinovasi. Dan ketika melakukan itu kan tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan, sehingga kita tahu kebutuhan Kopdit itu apa sih. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang juga masih diharapkan kepada mereka juga, diharapkan kepada manajer juga, yang namanya manajer itu harus menjadi leader. Nanti kita juga akan coba bedakan antara leader, karena ada istilah leader dan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan pemimpin dan pimpinan. Nah, ini pemimpin itu seperti apa, pimpinan itu seperti apa. Kalau pemimpin itu biasanya orientasinya seperti apa, kalau pimpinan itu seperti apa. Nanti dinamika ini akan kita kembangkan dalam coba dengan pertemuan berikutnya. Karena kita harus berbeda nih, leadershipnya beda. Seorang leader harus seperti apa, bukan malah menginjak temennya, menginjak bawahannya supaya dia naik. Itu bukan leader. Lalu bagaimana kalau kita bicara soal leader 4.0 misalnya, 4.0 seperti apa? Apalagi mereka sekarang sudah mulai, di bawahnya adalah orang-orang milenial yang tentunya berbeda.
dengan kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan transformatif dan sebagainya, itu nanti bisa kita kembangkan, ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita berharap bahwa manajer itu mau mendengarkan, ya, percaya dengan pengurus dan akhirnya mau mendengarkan, dan apa yang harus dilakukan itu jelas. Itu kemudian berpikir terbuka, ya. Jadi kalau kita juga harus selain berpikir terbuka, tentu positive thinking, ya. Tadi bahwa kita harus meneruskan informasi yang ada, ya, transparansinya memang jelas, ya, penjelasannya juga jelas, sehingga pengurus juga bisa menerima, ya. Oke, kemudian tentunya harapannya manajer itu adalah pemain tim, ya, bukan pemain solo, karena di bawahnya adalah tim besar. Maka manajer tentunya diharapkan seorang pemain tim. Jangan hanya soal pengen kelihatan sendiri, itu yang akan merusak tim. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita berharap bahwa seorang manajer adalah seorang pendidik. Ya, pendidik itu tentu harus bisa memberi sesuatu di bawahnya. Kalau kita kadang sering mendengar bagaimana manusia akan manusia di bawahnya dengan melakukan pendidikan, ini penting, ya. Harus membuatnya ketika mereka misalnya manajer harus memberikan rekomendasi, ya profesional, jangan subjektivitasnya main, profesional. Nah tentunya dengan demikian nanti kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ke sana, ya manajer ya kalau memang dibutuhkan harus ikut pelatihan, ikut seminar dan sebagainya. Ini pengurus yang bisa membantu mereka. Oke. Nah sekarang kita balik. Bagaimana harapan manajer terhadap pengurus? Ya, harapan manajer terhadap pengurus tentu yang pertama seperti yang tadi juga kaitan dengan pengurus dengan manajer, harus menghargai peran masing-masing. Ya. Kemudian manajer berharap bahwa pengurus nanti menetapkan tujuan dan kriteria evaluasi. Tadi ketika manajer diberi tugas sudah ada KPI-nya, ukurannya jelas untuk mengevaluasinya. Ya. Tujuannya jelas, kriterianya jelas, evaluasinya jelas. Jadi jangan juga nanti pengurusnya subjektivitasnya main, tidak. Itu semua harus diatur dalam sebuah sistem. Ya. Dan tentunya ketika mengevaluasi harapannya pengurus adalah dengan jujur, ya, periodisnya jelas 3 bulanan, ya, nanti semester 3 bulan lagi, akhir tahun misalnya, atau mau bulanan, karena memang mereka melakukannya itu setiap bulan, tentu dengan rapat pengurus setiap bulan. Nah, lalu harapannya ketika pengurus itu diundang rapat ya datang, jangan sampai tidak datang, karena itu menjadi bagian penting, ya. Kemudian harapannya juga adalah pengurus membuat keputusan yang tepat. Maka kompetensi pengurus ini penting. Nah, bagaimana dia bisa memahami, membaca laporan keuangan, melihat situasi lingkungan dan sebagainya, bagaimana nanti memindai lingkungan dan sebagainya, lalu keputusannya tepat. Ya, itu harapan manajer terhadap pengurus. Selain itu adalah mendukung dan menghargai dan percaya. Ya. Jadi ya pengurus harus menghargai, manajer harus percaya. Kemudian tadi kaitan dengan sumber daya, ya pengurus harus menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan manajer. Ketika manajer sudah merencanakan sesuatu, lalu dia menyampaikan bahwa butuh ini dan sebagainya, siapkan. Nah, kepercayaan, saling percaya ini menjadi penting. Ya. Lalu juga bagaimana pengurus bisa mengendalikan dengan kebijakannya itu. Ya. Semuanya harus, karena ini memang peran, ada fungsi dan peran pengurus memang jelas, dan ini harapan-harapan yang memang menjadi, dan tentunya menjadi partner. Ya. Pengurus menjadi partner bagi manajer untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Dan yang berikutnya ini soal komitmen, bagaimana pengurus harus siap setiap saat, ya, karena memang komitmen waktu ini yang sangat susah ya kadang-kadang, karena pengurus adalah seorang volunteer, tapi volunteer harus profesional. Nah ini volunteer harus profesional,
Ini sangat berbeda dengan katakanlah hanya volunteerisme saja, tapi harus profesional karena semuanya sudah diatur dengan sistem. Ya. Lalu tentunya pengurus juga harus mengetahui keberhasilan manajer. Tahu, oh sudah berhasil karena ukuran-ukurannya tadi sudah jelas. Ya, ukuran-ukurannya jelas. Lalu ya sekali-kali datang ke kantor walaupun tidak ada misalnya undangan, melihat bagaimana situasi kantor, bagaimana lihat situasi anggota ketika berada di kantor. Hanya jangan berharap amplop, tapi ya ini penting ya. Karena kadang-kadang jangan berharap bahwa setiap datang itu langsung dapat amplop. Ini juga menjadi catatan. Ini komitmen, itu integritas ya. Hindari mengambil alih pekerjaan, jangan sampai overtake ya. Jangan take over tugasnya manajer. Contoh sederhana, jadi jangan pengurus langsung negur bawahannya manajer, jangan. Kalau Anda melakukan itu berarti udah overtake. Tapi Anda harus misalnya catat ketika nanti rapat bersama, sampaikan ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan kaitan dengan karyawan misalnya. Nah itu hal yang penting. Lalu sama saya kira dengan apa yang diharapkan oleh manajer terhadap pengurus dan manajer, saling mendengarkan, mau terbuka dan siap berinovasi ya. Itu. Lalu yang berikutnya saya juga akan menekankan bagaimana penilaian kinerja pengurus. Penilaian kinerja pengurus itu juga penting untuk dilakukan karena ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, untuk mengembangkan kontribusi personal ya, ataupun kolektif sebagai pengurus kepada Kopdit, kepada organisasi ya. Ini sangat penting. Mengapa ini dilakukan ya? Karena tadi evaluasi kinerja semakin dibutuhkan untuk melihat beberapa hal yang akhirnya nanti tentunya kita akan melihat posisi kita, bahkan juga kita harus melakukan self assessment ya. Oh, saya butuh pengetahuan tentang ini, oh saya harus ikut itu supaya bisa begini dan sebagainya ya. Lalu ketika sudah merasa bahwa butuh ini dan itu, lalu sampaikan supaya kita juga bisa mendapatkan pengembangan itu, karena ini menjadi sangat penting bagi kita ya, untuk menentukan kebijakan arah berikutnya. Tapi semuanya itu tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan, karena ini apalagi bahwa ini menyangkut undang-undang ya, bahkan akhir-akhir ini sudah muncul itu kompetensi pengurus dan pengawas sangat dibutuhkan oleh Permen Deputi Kelembagaan, dikeluarkan Deputi Koperasi yang sekarang. Mereka mengeluarkan peraturan bahwa kompetensi pengurus dan pengawas itu dibutuhkan. Ya mungkin karena situasi yang memang ada bahwa KSP sekarang ini banyak yang gogrok. Nah ternyata memang pengurus, tapi bahwa kita harus juga melihat ya, nanti mungkin di sesi lain Anda akan mendapatkan KSP itu apa, nah kita itu apa ya, Kopdit itu apa, lalu CU itu apa. Ini juga menjadi catatan karena hal-hal tersebut itu nanti bisa menjadi ganjalan kita masuk ke perkara hukum ya. Kalau nanti misalnya diharapkan pengurus harus certified misalnya, ternyata kita tidak, undang-undang menyatakan begitu misalnya, ketika masuk ranah hukum ya pasti akan menjadi catatan kita semua ya, karena itu menjadi konsekuensi kesalahan kita. Nah ini hal-hal yang mungkin sangat penting. Bagaimana kalau kita mendengar banyak koperasi terutama KSP itu hancur karena rata-rata adalah kaitan dengan pengurus, dosa-dosa pengurus yang begitu banyak. Nah maka untuk itu pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah supaya ini bisa aman, bagaimana kerjasama dengan OJK dan sebagainya. Nah ini kan menjadi sangat penting bahwa kompetensi kita menjadi harus ditingkatkan. Self assessment, butuh apa nih saya untuk menjaga lembaga ini ya. Maka dengan adanya banyak koperasi yang bermasalah, ada banyak koperasi yang terbentur dengan hukum, lalu
masalahnya seperti apa, harus kita evaluasi semua dan kita melihat, oh kita pengurus harus butuh ini, ya. Nah itu, karena memang akhirnya dengan melakukan evaluasi itu kita bisa merefleksikan kekuatan dan kelemahan kita, ya. Bahkan kita juga bisa melihat prioritas, aktivitas mana yang harus kita lakukan, ya. Kemudian dengan demikian kita akan menentukan pendidikan dan pembangunan konsensus di mana nih, ya. Apa yang harus dilakukan terhadap teman-teman ke depan dengan pengurus yang lain. Nah, ini menjadi bagian-bagian dari kita. Kenapa kok penilaian kinerja itu menjadi penting, dan tool-toolnya sudah banyak, ya. Toolnya sudah banyak. Perangkat yang kita gunakan ada beberapa yang bisa kita untuk melihat kolektivitas, kolektif kolegialnya, ya, sehingga diharapkan dengan demikian kita bisa mendapatkan perubahan ke positif dan bisa mengembangkan organisasi kita. Itu sebetulnya pentingnya, mengapa pentingnya penilaian kinerja. Dan ini yang sering ditinggalkan. Ya, kadang-kadang tidak melihat bahwa penilaian kinerja itu sangat dibutuhkan. Nah, dengan demikian apa tugas Anda sebagai pengurus? Sederhana. Ya. Kalau Anda sudah melihat tadi dengan penilaian kinerja, tugas Anda sederhana. Perbaiki kekurangan, kelemahan, dan jaga dan lindungi uang anggota. Karena memang kita lembaga keuangan yang mengelola keuangan anggota. Itu tugas Anda sederhana. Ya, itu harus kita nilai semua. Kita lihat kita butuh apa supaya bisa menjaga, melindungi uang anggota dengan baik. Nah, mungkin itu yang penting bagi kita kaitan dengan fungsi, peran, tanggung jawab, dan bagaimana hubungan manajer, lalu juga kaitan dengan penilaian kinerja pengurus. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk pengembangan diri kita, ya, karena memang kita diharapkan menjadi pengurus yang baik, pengurus yang kompeten, pengurus yang memahami apa yang perlu bagi organisasi. Saya kira itu, ya, mungkin ada beberapa hal nanti kaitan dengan lanjutan legalitas, ya, tapi saya cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.